Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Raisa Ramadhani dari kelas 7G. Di video pembelajaran kali ini, saya ingin mempresentasikan pelajaran Bahasa Indonesia bab 5 Membuka Gerbang Dunia. A. Menganalisis sajian visual dalam buku bergambar. B. Mengenal bagian-bagian buku. C. Merangkum buku. D. Menyajikan tanggapan terhadap buku. E. Mengenali ragam kalimat dan struktur teks tanggapan. A. Menganalisis sajian visual dalam buku bergambar. Apa itu buku bergambar? Buku bergambar adalah buku yang terdiri atas elemen teks dan gambar yang saling mendukung. Bagaimana buku bergambar dibuat? Untuk membuat buku bergambar yang baik, penulis, ilustrator, editor, dan penata letak atau desainer bekerja sama untuk menghasilkan teks cerita dan gambar atau ilustrasi yang padu dan memikat. Elemen teks dan gambar pada buku membantu pembaca memahami materi bacaan, menangkap emosi, nada, serta suasana pada bacaan. Misalnya melalui penggambaran gestur, ekspresi wajah, komposisi warna. Kalian dapat menafsirkan emosi tokoh yang disampaikan oleh penulis. Kenalilah beberapa istilah berikut ini. 1. Nada atau ton dihasilkan dari pencampuran beberapa warna, sehingga dapat dihasilkan warna dengan nuansa yang cerah atau gelap. Nada pada gambar biasanya mewakili emosi. Senang atau ceria, optimis, muram atau sedih yang ingin disampaikan penulis. 2. Fokus pada gambar yang ditunjukkan oleh objek yang ukurannya paling besar atau yang paling jelas pada gambar. Fokus dipilih oleh ilustrator untuk mengarahkan perhatian pembaca kepada objek tertentu pada gambar. B. Mengenal bagian-bagian buku. 1. Sampul buku umumnya memiliki bagian-bagian sebagai berikut: judul buku, sampul depan buku, penulis buku, ilustrator buku, punggung buku, sampul belakang buku, kode batang buku, sinopsis buku. Sinopsis buku memberikan gambaran tentang isi buku. Bagian ini dapat membantu kalian memutuskan apakah sebuah buku sesuai dengan minat kalian. 2. Halaman hak cipta memuat informasi tentang A. Pembuat buku. 1. Pembuat buku adalah orang yang menulis materi buku. 2. Ilustrator buku adalah orang yang merancang konsep gambar dan membuat ilustrasi buku. 3. Editor adalah orang yang memberi masukan kepada konsep naskah dan menyunting teks pada buku. 4. Desainer adalah orang yang merancang mengerjakan tata letak pada buku. 5. Anggota tim lain yang bertanggung jawab terhadap materi buku, misalnya penelaah, penanggung jawab, dan penyelia. B. Informasi tentang penerbit, alamat fisik, dan alamat daring penerbit buku. C. Informasi tentang hak cipta buku. 3. Halaman daftar isi memuat daftar judul bab dalam buku. 4. Halaman penutup buku dapat terdiri atas referensi atau daftar rujukan, glosarium atau catatan, serta biodata pembuat buku. Bagian-bagian buku fiksi dan non-fiksi. 1. Buku fiksi adalah buku yang memuat cerita rekaan atau khayalan. Buku Hitam dan Yu merupakan contoh cerita fiksi. 2. Buku non-fiksi adalah buku yang berdasarkan fakta atau kenyataan. Berikut ini contoh-contohnya. C. Merangkum buku. Isi buku yang telah kalian pahami dapat kalian sajikan ulang dalam bentuk yang lebih ringkas. Ini disebut juga sebagai rangkuman. Rangkuman bisa kalian dapatkan dengan cara membaca setiap bab dalam buku dengan seksama, lalu menemukan gagasan pokok atau hal-hal penting dalam hal tersebut. Untuk buku fiksi, gagasan pokok dapat ditemukan melalui peristiwa penting dalam alur cerita. Untuk buku non-fiksi, gagasan pokok dapat kalian temukan dengan cara menentukan ide pokok pada setiap paragraf atau hal-hal penting pada setiap bab setelah itu.
Kalian tinggal menyusun setiap gagasan utama tersebut ke dalam satu karangan. Membuat peta pikiran untuk merangkum. Cara lain untuk membantu kalian merangkum adalah mencatat ide kalian selama membaca dalam peta pikiran. Peta pikiran akan membantu kalian merancang rangkuman. Kalian mungkin akan merasa bingung harus memulai dari mana, mencampurkan ide-ide, atau justru kehilangan ide pokok dari cerita. Dengan mengatur pikiran kalian secara visual, kalian dapat melihat semua gagasan pokok di depan mata dan bagaimana mereka saling terkait satu sama lain. Hal ini membantu kalian memahami isi cerita dan menulis rangkuman secara lebih cepat, tepat, dan efektif. D. Menyajikan tanggapan terhadap buku. Kalian telah mempelajari bagian-bagian buku dan cara memahami isi buku melalui rangkuman. Kedua hal ini akan membantu kalian untuk 1. Mencari informasi terkait materi dalam buku dengan lebih cepat. Misalnya, kalian dapat mencari arti kata tertentu dalam buku dengan memeriksa bagian glosarium di halaman penutup buku dan tertulis kepada orang lain. 2. Memberikan informasi pendukung saat kalian menyajikan buku tersebut secara lisan dan tertulis kepada orang lain. Teks tanggapan adalah teks yang berisi penilaian, ulasan, atau resensi terhadap suatu karya, film, buku, novel, drama, dan sebagainya, sehingga orang lain mengetahui kelebihan dan kekurangan karya tersebut. Teks tanggapan juga dikenal dengan resensi. Teks ini bertujuan menyampaikan pengalaman seseorang saat membaca atau menonton sebuah karya. Membaca teks tanggapan bermanfaat bagi para pembaca buku atau menonton film. E. Mengenali ragam kalimat dan struktur teks tanggapan. 1. Tanggapan yang menguatkan atau menyetujui pendapat penulis. Kalimat-kalimat tanggapan menggunakan kalimat persetujuan yang menunjukkan rasa setuju terhadap pendapat yang disampaikan orang lain. 2. Tanggapan yang menolak pendapat penulis. Tanggapan ini menggunakan kalimat penolakan dan gaya bahasa penghalusan yang umumnya ditandai dengan konjungsi. Akan tetapi, untuk menunjukkan pertentangan yang menolak pendapat sebelumnya. 3. Tanggapan yang memberikan saran kepada penulis. Tanggapan ini memberikan saran perbaikan setelah sebelumnya menunjukkan. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.